Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Hendaknya di dalam hidup kita selalu mengutamakan yang namanya kemurnian dan kebenaran, sehingga sukacitalah yang kita rasakan di dalam persiaran hidup kita ketika semuanya dilakukan dengan ketulusan dan kejujuran di setiap pilihan yang kita ambil. Sebelum kita memulai permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas cinta-Mu yang begitu besar yang selalu Engkau limpahkan kepada kami. Engkau telah mengajari kami untuk selalu mendahulukan kehidupan daripada sebuah aturan yang membunuh. Ajarilah kami untuk bertindak bijaksana di setiap langkah hidup kami, demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan baik dan penuh sukacita menyambut pekan yang baru. Di dalam permenungan pada hari ini, dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita diingatkan bahwa bagaimana kita belajar untuk tulus dan murni di dalam meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama yang mungkin pernah kita lakukan. Jangan kita bercokol atau berjalan di tempat hanya karena masa lalu yang begitu indah sehingga menyalahkan semua sesuatu yang berubah seiring berjalannya waktu. Tetapi juga kita diminta untuk tidak menyombongkan diri dan tidak terjebak oleh kesalahan di masa lalu. Paulus mengingatkan kita untuk membuang ragi yang lama, sebab Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan Paskah yang baru, dengan cara yang baru, dengan harapan kita yang mengaku diri sebagai murid Kristus mau meninggalkan kebiasaan yang lama, yang buruk dengan sesuatu yang baik. Tentu meninggalkan sesuatu yang buruk di waktu yang lama diperlukan yang namanya kemurnian dan penerimaan akan fakta kebenaran. Sesuatu yang memalukan, sesuatu yang membuat kita sakit hati, sesuatu yang membuat kita terluka, tentu bukan perkara yang gampang untuk kita tinggalkan, untuk kita sembuhkan. Tetapi ketika ada kemurnian hati kita untuk menyembuhkan luka, sakit hati yang di dalam diri kita, maka akan terjadi dengan mudah jika kita ada kemauan yang kuat untuk terus belajar dan berdamai dengan diri kita sendiri. Jangan kita menjadi angkuh, menyombongkan diri karena kejayaan di masa lalu, lalu menganggap sesuatu yang baru itu adalah sesuatu yang salah. Kita diingatkan, setiap membuat keputusan, setiap mengambil langkah, diperlukan yang namanya kemurnian dan fakta kebenaran saat ini. Memang kita tidak boleh melupakan sejarah, tetapi sejarah yang salah perlu diperbaiki. Sejarah yang tidak sesuai dengan fakta kebenaran perlu untuk diluruskan. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil pada hari ini, kita diingatkan bahwa seringkali kita itu dengan mudah mengatakan tentang kesakitan orang lain atau kejelekan orang lain, atau ketika tetangganya sedang menderita sakit, dengan mudah kita membicarakan, oh si A ini terkena virus pandemi COVID-19, oh si B terkena penyakit HIV AIDS, si C terkena penyakit kanker. Kita hanya sibuk membicarakan dan membicarakan. Tetapi hari ini Yesus menantang kita bukan hanya sekedar membicarakan orang-orang yang sedang sakit atau sedang dalam persoalan di dalam kehidupan, tetapi Yesus menantang kita untuk belajar
menjadi murid yang berani mencari solusi. Buat apa kita bercerita si A, si B, dan si C menderita, tetapi kita hanya bercerita dan membicarakan kejelekan atau menyalahkan. Tetapi apakah kita memberi solusi? Yesus menantang kita untuk berani memberi solusi. Benar bahwa ada aturan. Benar bahwa ada aturan untuk menjaga jarak, untuk memakai protokol kesehatan jika itu yang kita tolong adalah mereka yang menderita COVID-19. Tetapi bukan berarti tidak ada solusi untuk menolong orang. Sama halnya yang dilakukan oleh Yesus pada hari ini. Ia menyembuhkan orang yang lumpuh tangannya. Ia hanya mengatakan, ulurkanlah tanganmu, maka sembuhlah. Aturan ada untuk mengatur dinamika hidup, supaya orang yang di dalamnya semakin memaknai kehidupannya. Tetapi ketika aturan itu mematikan kreativitas orang, bahkan menghilangkan nyawa orang, perlu kita koreksi. Aturan ini dibuat untuk membinasakan orang atau untuk menyelamatkan. Mari kita belajar untuk membedakan jika ini adalah untuk kehidupan, maka beranilah untuk melakukan sesuatu yang benar sesuai dengan faktanya. Allah kita adalah Allah sumber kehidupan, bukan pencabut nyawa. Allah menghendaki semua orang selamat dan bukan dihukum karena kesalahan, keteledoran, atau bawaan dari lahir. Kita pun dihadirkan untuk belajar mencari solusi dan bukan membicarakan kejelekan orang, dan bukan hanya sekedar menolak, mengkritik tanpa ada solusi dan tindakan nyata dari kita. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai murid Kristus kita harus berani murni di dalam pelayanan dan berani hidup di dalam kebenaran. Berkat Tuhan melimpah atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, hidup di dalam kemurnian dan kebenaran akan menjadikan setiap langkah kita ringan. Tetapi ketika kita sudah mengawali dengan kesombongan dan ketidakjujuran, maka hidup kita pun akan terasa berat karena perbuatan dan tingkah laku kita yang semena-mena. Menjadi murid Kristus berarti berani murni dan jujur, serta memperjuangkan kebenaran di setiap langkah hidup kita. Selamat memasuki pekan baru, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.